Dari sel terkecil hingga dunia luas. Ayo jelajahi rahasia Halo semuanya, selamat datang di sesi kehidupan. penjelasan kita Belajar kali ini. biologi Coba bayangin bersama. sebentar, tubuh Anda itu bukan sekedar kumpulan organ loh, tapi sebuah benteng pertahanan dengan keamanan tingkat tinggi. Taruhannya, nyawa kita sendiri. Nah, sistem imun Anda itu ibarat pasukan elit yang nggak pernah tidur, non-stop menjaga wilayah Anda dari serbuan penjajah mikroskopis. Hari ini, kita bakal membedah tuntas gimana sih sebenarnya benteng pertahanan ini beroperasi. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas mulai dari konsep kawan atau lawan, lalu masuk ke pertahanan garis pertama, pertahanan garis kedua, terus lanjut ke respon imun spesifik, dan terakhir soal memori imun dan autoimun. Bagian pertama nih, kawan atau lawan, kita bahas konsep identitas di dalam tubuh kita. Gini, sebelum satpam di sebuah gedung bisa menangkap penyusup, aturan dasarnya kan mereka harus bisa bedain mana karyawan resmi dan mana orang asing yang berbahaya. Kalau mereka sampai salah mengenali musuh, benteng bisa runtuh dan kita jatuh sakit. Disinilah letak keajaiban tubuh kita. Tubuh membagi semuanya jadi dua kubu, self alias diri sendiri dan non-self alias benda asing. Sel-sel sehat Anda, kayak sel kulit atau sel darah, itu bawa semacam kartu identitas biologis resmi yang namanya MHC. Selama mereka bawa tanda pengenal ini, aman. Sistem imun nggak bakal nyarang. Tapi kalau ada yang masuk tanpa kartu ID ini, seperti virus, bakteri, atau racun, otomatis langsung dilabeli sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Nah, yang bikin makin menarik dari proses ini, ada yang namanya antigen. Gampangnya, antigen ini tuh tanda pengenal musuh. Mereka adalah molekul asing, contohnya kayak protein spike yang nempel di permukaan virus. Begitu sistem imun Anda mendeteksi keberadaan antigen ini, bam! Rasanya kayak ada alarm darurat dan bendera merah raksasa yang dikibarkan, memperingatkan seluruh sistem keamanan internal Anda kalau lagi ada pembobolan. Lanjut ke bagian kedua, pertahanan garis pertama. Ini ibarat tembok pertahanan terluar kita. Jadi, gimana caranya tubuh mencegah penyusup masuk dari awal? Tembok luar tubuh kita ini benar-benar tangguh dan cerdik, sifatnya pasif, dan didesain semata-mata buat ngeblokir jalan masuk. Pertama, kita punya kulit, penghalang fisik yang susah banget ditembus. Terus ada mukus atau selaput lendir dan silia di saluran pernapasan buat ngejebak debu dan kuman. Air mata dan air liur Anda, jangan salah, itu mengandung enzim lisozim yang secara harfiah bisa merusak dinding sel bakteri loh. Asam lambung kita juga punya pH yang super ekstrim buat menghancurkan mikroorganisme dari makanan. Dan jangan lupakan flora normal, yaitu bakteri baik di usus kita yang siap menghambat pertumbuhan patogen. Semuanya ini adalah tembok dan jebakan fisik yang bikin infeksi gagal total sebelum sempat dimulai. Tapi tunggu dulu. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau penjajahnya berhasil nembus tembok luar ini? Katakanlah Anda dapat luka goresan yang lumayan dalam, atau ada virus super agresif yang sukses melewati pertahanan pertama tadi. Apa yang bakal dilakuin benteng kita selanjutnya? Masuk ke bagian ketiga, pertahanan garis kedua. Ini adalah respon keamanan umum tubuh kita. Begitu musuh berhasil masuk ke lobi gedung, sistem keamanan kita langsung berubah dari yang tadinya cuma pasif ngeblokir, jadi super aktif buat menetralisasi si penyusup. Senjata utamanya adalah fagositosis, yang dilakuin sama sel-sel penjaga keamanan yang bisa dibilang sangat kejam, kayak makrofag dan neutrofil. Mereka nggak cuma ngusir penyusup loh. Tahapannya lumayan brutal. Pertama, mereka kenalin musuhnya. Kedua, musuh itu bakal ditelan hidup-hidup. Dan ketiga, langsung dicerna sampai hancur lebur pakai enzim. Benar-benar petugas kebersihan internal yang tanpa ampun. Selain pakai pasukan pemakan tadi, tubuh juga pakai taktik lingkungan. Disinilah inflamasi dan demam berperan. Ketika Anda sakit dan ngerasa area luka itu jadi merah, panas, bengkak, dan nyeri, atau waktu badan tiba-tiba demam, itu bukan cuma gejala penyakit loh. Itu sebenarnya sistem keamanan internal Anda lagi asyik berperang. Tubuh sengaja naikin suhu biar kuman gak betah, sekaligus narik lebih banyak pasukan sel imun ke lokasi pertempuran. Tapi pertempuran ini kadang nggak seimbang kan? Apa yang terjadi kalau pasukan keamanan umum ini sampai benar-benar kewalahan karena invasinya terlalu masif? Atau patogennya kelewat pinter? Gimana tuh? Kita masuk ke bagian keempat, respon imun spesifik. Pasukan khusus elit mulai turun tangan. Di titik kritis inilah pertahanan pamungkas kita dipanggil, pasukan taktis elit yang sangat terlatih. Beda sama sebelumnya, mereka ini nggak nyerang membabi buta. Mereka pakai memori spesifik dan senjata presisi tingkat tinggi buat memusnahkan ancaman. Nah, sistem spesifik ini terbagi jadi serangan dua jalur, respon humoral dan respon seluler. Bayangin aja respon humoral dengan sel B-nya ini kayak penembak jitu, nembak dari jauh buat ngelumpuhin musuh di cairan darah.
Sedangkan respon seluler dengan sel T-nya itu ibarat spesialis pertarungan jarak dekat yang menghancurkan sel tubuh kita yang udah keburu dibajak sama musuh. Mari kita zoom in sedikit ke respon humoral. Di sini limfosit B kerja layaknya petugas intelijen. Waktu antigen musuh terdeteksi, sel B bakal menganalisisnya dan berkembang jadi sel plasma. Sel plasma ini ibarat pabrik mikroskopis yang memproduksi massal misil presisi tinggi yang kita sebut antibodi. Bentuk antibodi ini benar-benar dirancang khusus biar bisa nempel sempurna di badan musuh tersebut dan menetralisirnya sebelum mereka sempat masuk lebih dalam ke sel tubuh kita. Tapi, gimana kalau ceritanya si virus udah terlanjur nyusup dan ngumpet di dalam sel tubuh kita? Nah, limfosit T sitotoksik langsung ambil alih. Tugas mereka ini berat dan brutal, tapi mutlak diperlukan. Sel T bakal berburu sel-sel tubuh Anda sendiri yang udah terinfeksi, lalu menghancurkannya. Kasarnya, mereka mengorbankan ruangan kerja yang udah terinfeksi biar virusnya mati dan nggak bisa menggandakan diri buat ngambil alih seluruh gedung. Dan bagian terakhir, kelima, memori imun dan autoimun. Kita bahas soal pembaruan dan kegagalan sistem. Setelah perang dahsyat selesai dan kita menang, benteng kita masuk ke fase penting lainnya, belajar dan upgrade sistem. Kehebatan utama dari pasukan elit kita adalah kemampuan mereka untuk mengingat. Sebagian dari limfosit B berubah jadi sel memori. Nah, disinilah konsep vaksin bekerja. Vaksin itu pada dasarnya kayak simulasi latihan keamanan buat pasukan Anda, tapi versi super aman. Dengan masukin antigen buatan atau yang udah dilemahkan, pasukan kita bisa berlatih bikin antibodi tanpa harus kena infeksi beneran. Jadi, kalau suatu hari ancaman aslinya beneran datang, pasukan kita udah bersenjata lengkap dan siap menyerang seketika. Tapi sayangnya, ini juga menggambarkan sisi gelap dari sebuah imunitas. Ada kalanya, sistem secanggih ini pun error atau malfungsi fatal. Mereka kehilangan yang namanya toleransi imun, dan malah mengira staf resminya sendiri sebagai ancaman. Inilah yang kita sebut penyakit autoimun. Contohnya nih, di diabetes tipe 1, pasukan imun nyerang sel pankreas. Di lupus, mereka nyerang berbagai jaringan tubuh secara acak. Dan di rheumatoid arthritis, yang jadi korban adalah persendian kita. Benar-benar senjata makan tuan. Oh ya, aturan ketat kawan versus lawan tadi juga bikin prosedur medis penyelamat nyawa kayak transplantasi organ jadi lumayan rumit loh. Karena organ baru itu dari orang lain, dia kan nggak punya kartu penanda self yang sama. Otomatis, pasukan keamanan tubuh menganggap organ baru itu sebagai penyusup berbahaya dan berusaha menghancurkannya. Makanya, buat mencegah penolakan organ ini, dokter harus sengaja menidurkan atau menurunkan tingkat keamanan benteng tubuh pakai obat khusus yang namanya imunosupresan. Pada akhirnya, sadar atau enggak, setiap detiknya selalu ada pertempuran skala penuh yang lagi berlangsung di dalam diri Anda. Penjaga benteng Anda berjuang tanpa lelah biar Anda bisa tetap bernapas, beraktivitas, dan hidup sehat. Jadi, setelah melihat gimana hebatnya pertahanan yang Anda miliki, pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda mendukung pasukan taktis elit Anda ini dengan gaya hidup yang sehat? Seberapa siap sih benteng Anda menghadapi invasi penyusup berikutnya? Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi penjelasan kita kali ini, dan sampai jumpa!